Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, yang dimana lokasinya berada di Lok Sumawe Aceh, Indonesia. Tahun berdirinya sekitar abad ke-13 126 Masehi. Pendirinya sendiri adalah Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, raja yang berkuasa ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Zahir, dan lainnya. Masjidnya ini bernama Masjid Raya Baitur Rahman, yang difungsikan sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara, pusat perdagangan rempah-rempah dan emas, tempat ibadah dan pendidikan Islam. Sejarah singkat tersendiri, Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Samudra Pasai berkembang pesat karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Pada abad ke-16, kerajaan ini jatuh ke tangan Portugis dan kemudian Kesultanan Aceh. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam, yang berlokasi di Banda Aceh, Indonesia. Berdiri pada tahun 1496 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Berikut adalah raja-raja yang berkuasa, di antara lainnya yaitu Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani. Masjid yang didirikan yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam, pusat perdagangan dan diplomasi internasional, dan tempat ibadah pendidikan. Berikut merupakan sejarah singkatnya. Kesultanan Aceh berkembang menjadi kekuatan maritim dan Islam yang kuat di Sumatera. Di bawah Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting. Kesultanan ini berperan besar dalam melawan kolonialisme Portugis dan Belanda. Yang ketiga adalah Kesultanan Banten, berlokasi di Banten, Indonesia. Berdiri pada tahun 1526 Masehi. Pendirinya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Raja-raja yang berkuasa di antara lainnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Maulana Yusuf. Masjid yang didirikan adalah Masjid Agung Banten, yang berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, pusat perdagangan lada dan rempah-rempah, sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam. Berikut adalah sejarah singkatnya. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Banten berkembang menjadi pusat perdagangan lada yang penting. Pada abad ke-17, kesultanan ini mencapai puncaknya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, akhirnya melemah akibat intervensi VOC atau Belanda. Yang keempat ada Kesultanan Demak, lokasi Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Tahun berdiri sekitar 1475 Masehi. Pendiri Raden Patah. Raja yang berkuasa Raden Patah, Sultan Trenggana, dan lainnya. Masjid Agung Demak. Fungsinya pusat penyebaran Islam di Jawa, pusat pemerintah Islam pertama di Jawa, tempat ibadah dan pendidikan. Sejarahnya, Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Berdiri setelah keruntuhan Majapahit, Demak dipimpin oleh Raden Patah. Kesultanan ini memiliki hubungan erat dengan Wali Songo dan menyebarkan Islam. Setelah kematian Sultan Trenggana, Demak mengalami konflik internal dan akhirnya melemah. Yang kelima ada Kesultanan Cirebon. Lokasinya di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Tahun berdirinya sekitar abad ke-15 dan pendirinya adalah Sunan Gunung Jati. Raja yang berkuasa adalah Sunan Gunung Jati, Sultan Sepuh, dan lainnya. Lalu masjidnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lalu fungsinya pusat penyebaran Islam di Jawa Barat dan pusat perdagangan dan pemerintahan, juga tempat ibadah dan pendidikan Islam. Sejarah singkatnya, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati sebagai pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Cirebon menjadi perantara perdagangan antara pedagang dari berbagai daerah. Kesultanan ini berkembang pesat, tetapi kemudian terbagi menjadi beberapa kesultanan kecil. Lalu yang keenam ada Kesultanan Goa Talok. Lokasinya berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Tahun berdirinya sekitar abad ke-16. Pendirinya adalah Sultan Alauddin atau Islamisasi Gorontalo. Raja yang berkuasa ada Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin, dan lainnya. Masjidnya, Masjid Katangka. Lalu fungsinya ada 3 macam. Yang pertama, pusat perdagangan dan maritim di Sulawesi. Lalu, pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur. Yang ketiga, tempat ibadah dan pendidikan Islam. Lalu ada sejarah singkatnya. Jadi, sejarahnya adalah Kesultanan Gorontalo berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Indonesia Timur. Di bawah Sultan Hasanuddin, kerajaan ini melawan penjajahan VOC atau Belanda. Namun, akhirnya setelah perang yang panjang, Gorontalo harus menandatangani perjanjian Bongaya yang kekuasaannya berkurang.